Halo Nevro Friends, ketemu lagi di part 2 tentang batu ginjal. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah bagaimana pengobatannya dan pencegahannya. Pengobatan batu ginjal ini sebenarnya tergantung beberapa hal. Yang pertama tergantung ukurannya, lalu yang kedua tergantung lokasinya, dan yang ketiga tergantung ada tidaknya komplikasi. Terutama dua komplikasi yang menjadi pertimbangan adalah ada tidaknya infeksi dan ada tidaknya sumbatan. Untuk batu yang ukurannya di bawah 5 mm, biasanya batunya itu bisa keluar sendiri seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kurang dari 5 mm biasanya batu ini keluar bersama kencing. Jadi makanya orang kadang merasa ada kencing pasir ya, kencing keluar batu, itu betul-betul keluar batunya ya. Tapi kalau ukurannya itu antara 5 sampai 7 sampai 10 mm, kadang-kadang batunya itu nyangkut di ureter yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, kalau terjadi nyangkut ini memang harus dilakukan tindakan-tindakan khusus, apalagi kalau nyangkutnya ini menyebabkan nyeri hebat ya, menyebabkan infeksi, bahkan sumbatan tadi yang menyebabkan akhirnya ginjal itu menjadi bengkak karena aliran kencingnya itu jadi tidak lancar dan tidak bisa melewati sumbatan tersebut. Nah, kalau yang ukuran-ukuran yang seperti ini yang nyangkut ini tadi, untuk kami dokter-dokter nefrolog itu pasti akan bekerja sama dengan dokter-dokter urologi. Jadi kita akan mengkonsultasikan pasien ini ke dokter spesialis urologi, bedah urologi, karena nanti akan ada beberapa modalitas penanganan yang bisa ditawarkan. Beberapa modalitas perawatan itu tidak akan saya jelaskan detail ya di sini karena itu ranahnya dari dokter bedah urologi, tapi beberapa yang mungkin akan ditawarkan ke Nefro Friends itu adalah contohnya misalnya ada tindakan yang kita sebut RPG URS ya. Jadi suatu tindakan menggunakan kateter dari bawah ke atas gitu ya untuk memecahkan batu tersebut. Atau misalnya tindakan seperti laser atau yang kita sebut ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Itu juga tergantung lokasinya lagi ya. Jadi itu ada beberapa tindakan yang akan ditawarkan. Lalu kalau ada sumbatan misalnya sumbatannya ini memang betul-betul menyumbat aliran kencing, kadang-kadang juga ditambah pemasangan dari suatu stent ya atau kita sebut DJ stent, yaitu adalah suatu stent atau kateter yang ada di dalam ureter. Tujuannya untuk melancarkan aliran kencing sambil dilakukan tindakan untuk mengatasi batu-batu tersebut. Selain pengobatan, sebenarnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana mencegah supaya batu tersebut tidak terbentuk lagi, artinya tidak terbentuk batu berulang. Memang ada orang-orang tertentu yang punya bakat itu mudah membentuk batu atau kita sebutnya stone producer. Ini biasanya terkait bakat genetik ya. Jadi ada orang-orang tertentu tuh yang nggak tahu gimana dia itu lebih mudah untuk terbentuk batu-batu ginjal ya. Entah karena memang metabolisme dari mineral-mineralnya itu berbeda dengan orang lain. Jadi ada yang memang punya kerentanan genetik seperti itu. Pada prinsipnya, kalau sudah pernah kena batu ginjal satu kali aja, itu artinya orang ini sudah memiliki bakat genetik yaitu sebagai stone producer. Jadi dia harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya batu lagi. Karena kemungkinan timbulnya batu lagi pada orang-orang seperti ini sangat besar. Cara pencegahannya yang paling utama dari segala jenis batu itu adalah konsumsi cairan yang cukup. Cairan ini bisa didapat dari air minum maupun makanan. Jadi konsumsi cairan cukup ini harus sangat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bakat sebagai stone producer. Berapa cairan yang cukup itu? Sebenarnya kalau berdasarkan berat badan itu sekitar 30 cc per kilogram berat badan dalam 24 jam atau per harinya. Jadi itu dalam satu hari minimal segitu ya. Jadi bisa dibilang antara 2 sampai 2,5 liter itu harus masuk cairan. Jadi itu termasuk air dari makanan maupun minuman. Itu yang utama. Kalau yang lain-lainnya ini tergantung jenis batunya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kalau batu kalsium yang harus dihindari atau harus dikurangi itu adalah konsumsi kalsium. Makanan apa aja yang tinggi kalsium? Contohnya di gambar ini. Kemudian untuk kalsium juga harus dikurangi makanan-makanan yang tinggi anion yang bisa mengikat kalsium, yaitu contohnya oksalat. Ini nih makanan yang mengandung tinggi oksalat. Dan yang terakhir, kurangi juga makanan-makanan yang tinggi natrium. Contohnya di sini.
Jadi natrium itu nggak cuma garam ya. Yang kedua, yaitu pada batu asam urat. Karena batu asam urat ini terbentuk pada kondisi urin atau kencing yang asam. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mengurangi makanan-makanan yang tinggi purin atau asam urat. Contohnya ini nih. Yang kedua tadi, karena memang terbentuknya pada urin yang asam, maka mengkonsumsi obat-obatan yang bisa membasahkan urin itu juga boleh ya. Misalnya obat-obatan yang kita sebut natrium bikarbonat atau soda kue seperti ini. Dan yang ketiga, batu infeksi. Kalau batu infeksi, jelas yang harus dilakukan adalah mencegah infeksi saluran kencing. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang infeksi saluran kencing ya. Jadi cegahlah infeksi saluran kencing, caranya juga yang utama yang pertama adalah minum air putih yang cukup, yang banyak. Karena dengan aliran urin yang lancar atau aliran kencing itu lancar, dia bisa membilas saluran kencing, jadi bakteri-bakteri yang ada di saluran kencing juga bisa ikut keluar. Itu yang utama. Lalu yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Dengan apa? Dengan menjaga gaya hidup sehat, dengan pola makan, nutrisi yang baik, olahraga rutin, dan hindari atau jangan sampai mengalami penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Dan satu lagi, ada suatu kondisi yang bisa meningkatkan resiko terbentuknya semua batu di saluran kencing, yaitu kondisi hipositraturia, yaitu kurangnya sitrat di dalam kencing. Nah, untuk menormalkan sitrat, itu kita bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sitrat. Contohnya biasanya jeruk nipis, lemon ya, seperti di gambar ini. Oke, jadi gitu ya Nevro Friends, bagaimana cara menangani dan mencegah terbentuknya batu ginjal. Memang untuk penanganan kebanyakan kita pasti komunikasi dan konsultasi dengan dokter bedah urologi. Jadi memang tidak dibahas secara detail, tapi fokuslah ke pencegahan. Semoga bermanfaat. See you next video.